Selamat malam minggu semuanya. Udah pada di mana nih? Udah pada di rumah atau masih jalan-jalan? Kalau masih di jalan, tetap hati-hati ya. Soalnya kalau kalian hilang atau kalian terluka, ada manusia di bumi yang sedih loh. Jadi hati-hati ya. Kalau ada nanyakin saya, geeran ditanya. Kalau saya sih paling di rumah, kalau enggak keluar sendiri, kalau enggak jalan-jalan bareng temen. Gitu aja sih. Oh iya, gimana? Seminggu ini kabar kalian gimana? Apa kabarnya? Semoga bahagia dan baik-baik aja ya. Dan semoga minggu seterusnya, minggu kedepannya, minggu-minggu selanjutnya kalian selalu bahagia. Hayo, senyumnya mana? Ya mungkin pasti kalian bilang suruh senyum mulu, padahal kakak itu gak lihat. Ya walaupun saya gak lihat, tapi saya yakin itu pasti indah banget. Nah, malam Rabu kemarin saya sempat buat story minta saran ke kalian buat tema minggu ini. Dan karena jawabannya pada random, jadi kali ini mungkin saya bahas semampu saya ya. Semoga bisa membantu kalian. Jadi kita mulai aja yuk. Hai, kembali lagi dengan saya Gina dengan podcast saya masih di sini. Semoga kalian suka. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, jadi kemarin itu ada yang kasih saran. Kak, bahas tentang insecure masalah fisik dong. Pertemanan, SBMPTN dong kak. Ada yang maksa buat dia diundang di podcast masih di sini biar ditanya-tanyain. Terus ada yang nanya gimana cara milih pasangan yang baik kak. Saya juga bingung jelasinnya gimana. Setiap orang pasti memiliki standar pasangan yang baik seperti apa kan. Tapi mungkin bakalan saya bahas di episode selanjutnya. Terus ada yang saran patah hati. Lagi patah hati ya? Cepat bangkit ya, cepat baik-baik aja. Jangan dilarut-larutin. Bakalan ada kok orang yang datang, yang balikin senyumnya kamu, senyumnya kalian semua. Jadi, jangan terlalu dipikirin dianya. Karena masih ada yang lebih pantas lagi dapetin kamu. Terus ada yang bilang, ada yang ngasih saran, suka sama pasangan orang. Ya kita juga gak tahu sih bakalan jatuh hati dan suka sama orang yang gimana. Jadi saya gak nyalain juga kalau kalian itu suka sama pasangan orang tiba-tiba pasangan orang. Cuman ya kitanya harus kontrol diri karena dia udah punya pasangan, ya sebatas mengagumi saja, tidak lebih. Itu aja sih. Dan saya berharap juga mudah-mudahan kalian dapat jodoh lebih baik dari yang kalian harapkan. Amin. Terus mendekat berat, menjauh lebih berat. Ini kayaknya ada sedikit masalah ya sama kamu dan pasangan. Sama kamu dan si doi. Semoga kalian baik-baik aja ya. Tapi coba pikir lagi deh, kalau memang itu terlalu menyakiti untuk mendekat, lebih baik lepasin aja. Karena itu bakalan nyakitin diri kamu. Jadi lebih baik, kalau ditanya saya ya, lebih baik menjauh. Karena ya nantinya sama-sama menyakiti satu sama lain gitu. Daripada dua-duanya tersakiti, mending perlahan-lahan berat yang akhirnya nanti lupa dan hilang. Dan mungkin bakalan baik-baik aja, lebih baik kayak gitu kan. Cuman ya kalau mau cerita lagi, saya ini juga gak tahu masalah gimana. Ya boleh DM saya, boleh cerita ke saya dengerin dan saya bantu semampu saya. Dan ada yang bilang, apa ya? Saya juga bingung mbak. Gak ada yang bercanda. Pasti teman saya juga lagi main-main nih ngirimnya. Soalnya yang apa ya teman saya. Jadi saya mau bilang, si apa ya ini ulang tahun kemarin. Cuman sayanya lupa. Maaf ya. Jadi saya mau bilang selamat ulang tahun.
Semoga umurnya berkah, rezekinya banyak-banyak sekali. Terus bahagia selalu, apa yang diinginkan tercapai, pokoknya yang terbaik buat Terus itu aja sih kayaknya. Ya, itu aja. Terus sebenarnya sih saya sampai ketawa-ketawa sih pas baca respon dari kalian. Dan saya tuh seneng banget, ternyata banyak yang dengerin podcast Masih di Sini. Makasih ya udah mau dengerin podcast saya. Oke, karena waktu kita juga gak banyak dan kalian mungkin bakalan bosan dengerin saya, jadi kita mulai aja dari saran yang pertama. Dan saran-saran yang selanjutnya bakalan saya lanjutin di episode selanjutnya ya. Jadi ditunggu ya episode-episode selanjutnya. Tadi bahas yang pertama itu pas tentang insecure sama fisik. Sebenarnya sih kalau bahas ini jujur susah kelar sih. Karena sebenarnya penyebab kita insecure karena pola pikir kita terkadang. Kita terlalu sering ngebandingi diri kita sama orang lain. Hidup kita tuh sebenarnya gak bakalan bahagia kalau kita terus-terusan ngebandingi diri kita. Saya cuma mau bilang kalau kalian itu istimewa, kalian itu cantik dan ganteng. Hidup bukan cuma dengerin omongan orang doang. Terus kalian puas misalnya kalau ada yang bilang kamu itu cantik, kamu kok makin cantik sih. Terus kalau kamu makin cantik terus apa yang terjadi? Gak ada yang terjadi kan, ya udah cuman sebatas pujian dan omongan orang gitu. Dan saya pikir bahagia itu gak bakalan nyata kalau hanya sekedar omongan orang gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kalian jelek, kalian apa, kalian gendut, kalian apa itu, kalian ambil yang baik-baiknya aja dari omongan dia. Nah yang buruk-buruk, yang gak bagus itu kalian campak aja ke laut. Jadi intinya itu kalian itu cantik, ganteng, cuman kalian gak nyadar aja. Dan jangan lupa berbuat baik dan rajin belajar. Cantik dan ganteng yang paling level dewa kalau kalian punya attitude yang baik, pinter, sabar, dan jadi diri sendiri. Jangan buat orang suka sama kita karena cuma fisik kita aja yang bagus. Entar kalau udah tua jelek, dia gak bakalan suka sama kita lagi. Jangan jadiin bahagianya kalian berdasarkan omongan orang. Capek kali terus-terusan iyain omongan orang atau nurutin omongan orang. Mungkin kalau misalnya contoh, kalau ada yang suka nonton drakor, coba deh tonton True Beauty. Di situ dijelasin cukup jelas menurut saya. Cantik gak selalu buat kita bahagia. Mungkin kita insecure sama cantiknya dia atau gantengnya dia, tapi ternyata dia malah pingin kayak kita gitu. Sepintar kita, sesosial kita ketemu orang-orang atau seramahnya kita, terus punya banyak temen kayak kita. Jadi please hargai diri kalian. Cuma kalian yang bisa ngelakuin itu, yang bisa ngehargai diri kalian. Bahagianya kita itu bukan dari orang-orang. Jangan pernah jadi orang yang mereka inginkan, tapi jadilah diri kalian sendiri. Itu akan terlihat lebih cantik dan antik dan istimewa sekali. Gini deh, kalau semuanya sama, yang gak bakal ada yang istimewa dong. Jadi setiap manusia yang ada di muka bumi ini itu punya kecantikannya masing-masing. Jadi saya mau bilang, kalian itu cantik, kalian itu manis, kalian itu ganteng banget, parah, dan baik pula. Kita tuh ciptaan Allah yang terbaik. Kita harus nerima, menjaga, dan merawatnya. Dan please hati-hati kalau kita juga ngomong dan ya ngomong ke orang lain, atau kita pun dengar dari orang lain juga gitu. Jangan bilang ke temen atau ke siapapun, kok gendutan sih, kok jerawatan sih, kok ini sih, kok itu sih. Memang sih hal ini terdengar biasa, tapi paling dipikirin sama mereka. Tanpa kamu bilang atau kalian bilang pun sebenarnya mereka, terutama si cewek-cewek,
udah pasti kepikiran. Jadi mending kasih saran aja. Mungkin saran kalian itu bisa bantu mereka. Itu aja sih. Dan jangan lagi bandingin diri kalian, oke? Kalian itu cantik seriusan, saya gak bohong. Saran selanjutnya itu tentang SBMPTN. Wah, sebenarnya banyak hal sih yang saya lewatin di masa-masa itu. Jadi kalian gimana? Lulus? Alhamdulillah. Kongrat ya buat kalian. Rajin-rajin kuliahnya. Jangan males kejar mimpi kalian sampai titik darah penghabisan. Pokoknya semangat. Buat yang gak lulus, yuk bangkit lagi, kita coba lagi. Saya juga gagal dulu. Waktu itu bahkan saya lumayan sangat menyedihkan. Tetap semangat dan berusaha. Mungkin ada yang terbaik yang Allah simpan buat kalian. Rencana kalian baik, tapi Allah punya rencana lebih baik. Teman saya pernah bilang kayak gini, mungkin bakalan saya sampaikan versinya saya untuk kalian. Dimanapun kuliahnya, kalau belajarnya benar-benar sungguh-sungguh, kamu tetap jadi berlian yang berkilau kok. Kalian itu bisa. Jadi, kalian semua jangan lama-lama sedihnya. Kalau nggak ada yang paham kalian, saya paham kok. Capek kan belajar terus dari pagi siang malam. Malu sama orang tua, udah dilesin di tempat bagus tapi nggak lulus juga. Udah rajin dan nggak ngabisin waktu buat main tapi nggak lulus juga. Kalau kalian sedih terus, emang tulisan merah itu bakalan berubah? Enggak kan? Jadi kalian harus bangkit. Saya dukung kalian sama seperti teman saya dukung saya waktu itu. Semangat, coba lagi. Berlian asli kalau dibuang dimanapun bakalan tetap bersinar kok. Dan sekarang saya juga baru sadar kenapa Allah buat saya gagal di ujian yang saya ikutin sebelum-sebelumnya. Saya malah ngucapin terima kasih dan bersyukur banget. Karena sekarang saya punya teman-teman dan orang-orang baik di sekeliling saya yang selalu ngingatin saya, terus berubah jadi orang lebih baik. Terima kasih buat kalian semua yang udah tahan berteman sama orang kayak saya. Jadi buat kalian jangan nyerah ya. Saya yakin kalian bakalan sukses nantinya. Dan selalu berbuat baik ya, karena kita gak tahu perbuatan baik kita yang mana yang nyelamatin kita nanti. Mungkin podcast hari ini sampai di sini dulu ya. Saran-saran berikutnya bakalan saya lanjut di episode selanjutnya. Dan buat kalian yang mau kasih saran, boleh DM ke IG saya juga. Yang mau curhat juga boleh. Terima kasih telah mendengarkan podcast masih di sini. Semoga bisa menjangkau banyak hati semua orang. Amin. Selamat tidur. Jangan lupa cuci kaki, berdoa. Semoga mimpi yang indah ya. Saya Gina undur diri. Sampai jumpa orang-orang cantik dan ganteng. Sekali lagi, kamu itu cantik, kamu itu manis, kamu itu ganteng. Bye-bye, see you.